Oke guys, balik lagi di YouTube channel aku. Thank you banget buat kalian yang udah klik video ini. Menurut kalian nih, apa sih filosofi seorang anak itu? Anak merupakan karunia atau amanah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Setiap orang tua senantiasa memiliki kewajiban terhadap anak, mulai baru lahir hingga beranjak dewasa. Tapi bagaimana ketika ada orang tua yang tega menyakiti anaknya, bahkan hingga membuat anaknya kehilangan nyawa? Di video kali ini kita akan membahas kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang viral di Indonesia. Langsung saja, nggak usah berlama-lama, check it bro. Kasus yang pertama ada kasus dari anak yang bernama Ari Hanggara. Kasus ini sangat viral banget pada saat itu. Bahkan saking viralnya sampai dibuatkan sebuah film. Ari Hanggara adalah anak yang lahir pada 21 Desember 1977. Dia terlahir sebagai anak kedua. Ayahnya bernama Majdino Ediwan dan ibunya bernama Dahlia Nasution. Jadi mereka punya 3 anak laki-laki bernama Anggi, Ari, dan Andi. Namun pada akhirnya kedua orang tua Anggi memutuskan untuk bercerai. Dan pada saat hubungan rumah tangga orang tuanya berantakan, Ari dan kedua saudaranya dibawa oleh sang ayah untuk hidup dengan wanita lain. Wanita ini banyak dikabarkan sebagai ibu tiri Ari dan saudara-saudaranya. Namun menurut laporan, ayahnya dan Santi belum resmi menikah walaupun sudah tinggal bersama. Oh, jadi menurut yang aku baca guys, jadi kayak penyebab perceraiannya si ayahnya dan ibunya Ari ini adalah karena si ayahnya ini berselingkuh dengan Santi. Dan setelah rumah tangga mereka berantakan, jadi si ayah ini mengajak ketiga anaknya untuk tinggal bersama Santi, yaitu selingkuhan ayahnya. Ari bersekolah di daerah Jakarta Pusat. Ayahnya menganggur setelah usahanya bangkrut, dan ibu tirinya bekerja kantoran. Nah, menurut guru Ari nih, Ari merupakan sosok yang sangat periang dan mudah bergaul. Tetapi berbeda terbalik dengan anggapan orang tua Ari yang menganggap bahwa Ari itu seorang anak yang nakal. Dan konon mereka beberapa kali mendapati Ari mencuri uang mereka. Karena kesal dengan perbuatan Ari, ayahnya dan ibu tirinya kerap menyiksanya. Ari dipukul, ditendang, ditampar, dan disuruh jongkok dan berdiri terus-menerus sampai kelelahan. Lalu kepalanya dibenturkan ke tembok dan dikurung di dalam kamar mandi. Tapi menurut gurunya nih guys, Ari itu tidak pernah menunjukkan kalau dia itu punya tekanan mental guys. Bahkan ketika ada luka di tubuhnya, ketahuan oleh gurunya, Ari itu selalu bilang kalau itu karena jatuh, bukan karena dipukul oleh orang tuanya guys. Dan pada tanggal 8 November 1984 adalah hari terakhir dalam hidup Ari. Setelah disiksa sedari siang dan pada malam hari, ia disuruh menghadap tembok dan tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Karena sudah tidak mampu lagi menanggung derita, bocah berusia 7 tahun itu tak berdaya. Dan keesokan harinya setelah ayahnya terbangun dan hendak ingin ke kamar mandi, ia mendapati Ari telah terkapar. Dan kemudian dia langsung membawanya ke rumah sakit. Tapi di perjalanan, Ari dinyatakan telah meninggal dunia. Oh my god, jadi kayak dia itu habis disiksa gitu guys semalaman. Dan ketika paginya saat sang ayah mau ke kamar mandi, ayahnya tuh ngeliat Ari udah terbujur kaku gitu guys mungkin. Makanya dia langsung dibawa ke rumah sakit. Dan ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit, kayaknya nyawanya udah gak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Ari dipenuhi 40 luka yang menyebar di hampir seluruh tubuhnya. Kemudian jenazah Ari dimakamkan di daerah Jakarta Selatan. Dan di samping batu nisannya tertulis, "Maafkan papa dan maafkan mama." Penyesalan yang tentu saja sudah terlambat. Kasus ini emang bener-bener viral banget guys sampai pada saat itu. Bahkan kan sampai difilmkan. Kalau aku sih udah lihat guys filmnya. Kalau kalian mau lihat, coba aja guys kalian search di YouTube ya guys. Oke, next. Kasus selanjutnya ada kasus dari Angelin. Kasus ini sempat viral banget guys. Bahkan di semua portal berita, sosial media, dan televisi, semuanya menayangkan kasus ini guys. Dan saking viralnya, seperti kisahnya Ari Hanggara, kisah kekerasan Angelin ini juga difilmkan guys.
Angelin lahir pada 19 Mei 2007, lahir dari seorang ibu bernama Hamidah dan ayah bernama Ahmad Roshidi. Tetapi para anggota keluarga ini kemudian tinggal terpencar karena orang tuanya bercerai setelah melahirkan anak ketiga. Jadi orang tua Angelin ini sebenarnya punya 3 anak. Nah, setelah mereka bercerai, ketiga anaknya ini tinggalnya terpencar atau diasuh oleh orang lain, guys. Anak sulungnya yang bernama Ina berumur 15 tahun diasuh oleh keluarga ayahnya di Banyuwangi. Sedangkan Aisyah, si anak bungsu yang berumur 7 tahun, tinggal bersama neneknya di Banyuwangi juga. Sementara itu Angelin bersama orang tua angkatnya yang terakhir tinggal di Sanur, Denpasar. Jadi cuma Angelin sendiri ya guys yang gak diasuh oleh salah satu anggota keluarganya. Ketika melahirkan Angelin, Hamidah tidak sanggup melunasi biaya persalinan. Saat sedang mengalami kesulitan demikian, seseorang mempertemukan dan memperkenalkannya dengan Margaret Christina Megawe atau ibu angkat Angelin sekarang. Margaret Christina Megawe yang menawarkan bantuan untuk melunasi biaya tersebut sekaligus bermaksud untuk mengadopsi bayinya. Jadi karena si orang tua Angelin ini nggak punya biaya guys untuk melunasi biaya persalinan di klinik, jadi ada seseorang yang memperkenalkan orang tua Angelin dengan seseorang yang yaitu bernama Margaret ini. Dan Margaret ini bermaksud untuk membantu melunasi biaya persalinan dan bermaksud untuk mengadopsi si Angelin juga gitu. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya si Angelin pun dibawa oleh orang tua asuhnya dan tinggal di Denpasar. Kasus Angelin dimulai sejak beredarnya kabar tentang hilangnya anak tersebut. Kabar tersebut tersebar luas, antara lain akibat dibuatnya sebuah laman di jejaring sosial Facebook berjudul Find Angelin Bali's Missing Child. Oh, jadi kayak semenjak Angelin hilang itu kayak ada suatu fanpage gitu di Facebook dan namanya itu Find Angelin Bali's Missing Child. Laman tersebut dibuat oleh salah satu kakak angkat Angelin yang sedang kuliah di Amerika. Jadi kakaknya begitu dengar kabar si Angelin hilang itu kayak dia langsung bikin berita di Facebook kalau dia mencari seorang anak yang bernama Angelin. Dikabarkan bahwa adiknya hilang saat mereka bermain di depan rumah pada pukul 3 sore. Dan setelah sampai jam 6 sore Angelin tidak ditemukan, mereka akhirnya melaporkan kepada pihak polisi. Keluarga Angelin yang berasal dari luar Bali pun sampai ikut datang dan mencari anak tersebut. Kasus hilangnya Angelin ini sampai menarik perhatian Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Polresta Denpasar dan Polda Bali, mereka juga kemudian berkunjung dan menemui Margaret di rumahnya. Saat itu, Margaret memperkenankan mereka untuk melihat kamar dan ruangan dalam rumah. Dari hasil kunjungan itu, berkesimpulan bahwa selama ini Angelin tinggal di rumah yang kondisinya sangat buruk dan tidak layak huni, dengan halaman dipenuhi kandang ayam berjumlah sekitar 100 ayam. Sehingga akan membuat anak tidak bisa berkembang dengan baik. Ya ampun, coba kalian bayangin guys, kita hidup di rumah jadi satu sama kandang ayam dengan ratusan ayam. Itu gimana kalian bisa bayangin betapa joroknya rumah itu guys. KPAI juga menyatakan maksudnya akan mengambil alih sementara hak asuh Margaret atas Angelin, sehingga membuat Margaret menangis histeris. Dia mengaku tidak terima, bahkan mengancam akan membunuh siapapun yang akan mengambil anaknya itu karena dia menyayangi Angelin. Oh, jadi karena Angelin belum ketemu, jadi KPAI bermaksud setelah Angelin ketemu, dia mau mengasuh sementara si Angelin dan mengambil hak asuh Angelin dari Margaret. Tapi kok dari sini aja kayak udah kelihatan kayak si ibu angkatnya ini kayak psikopat gitu. Ya nggak sih guys? Kemudian kayak orang-orang ini udah pada curiga karena hilangnya Angelin ini nggak wajar guys. Jadi kemungkinan Angelin ini bukan hilang, tapi diculik atau dibunuh. Hal tersebut didasari minimnya indikasi yang mereka temukan bahwa Angelin hilang di sekitar rumah atau diambil seseorang. Sehingga mereka menduga bahwa Angelin dihilangkan, dikubur, atau dibunuh.
Tapi emang masuk akal guys, kan sebelumnya kan emang dia kan sedang bermain di sekitar rumah kan katanya, tapi kan tiba-tiba hilang. Kalau diculik kan ya mungkin ya adalah, nggak mungkin juga kan di depan rumah. Ya mungkin juga sih, tapi kayak nggak wajar gitu guys menurut aku sih ya. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah guys. Saat polisi melakukan pemeriksaan Margaret tidak kooperatif dan ada ruang di rumah Margaret yang tidak boleh dimasuki orang lain kecuali orang terdekatnya dia. Ditambah lagi karena mantan pembantu Margaret pernah mengatakan bahwa 1 hari sebelum dilaporkan hilang, hidung Angeline berdarah karena dipukul ibunya. Pencarian Angeline terhenti setelah ia ditemukan dalam keadaan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya pada hari Rabu 10 Juni 2015. Jasadnya dalam kondisi membusuk di bawah pohon pisang, ditutup sampah, terkubur bersama bonekanya. Akhirnya jasad Angeline pun dibawa untuk dilakukan proses autopsi, dan hasilnya Angeline diketahui meninggal sejak 3 minggu sebelumnya. Di tubuh jenazah ditemukan luka-luka kekerasan berupa memar pada wajah, leher, serta anggota gerak atas dan bawah. Dan yang lebih gila lagi guys, di punggung kanan atas ditemukan luka sundutan rokok. Selain itu ditemukan juga luka lilitan dari tali plastik sebanyak 4 lilitan. Sebab kematiannya dipastikan karena kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak guys. Ya Allah, kenapa mau ngadopsi anak kalau misalkan mau kayak gituin kan? Dari awal kan dia udah ada rencana mengadopsi anak kan. Ya kenapa kalau misalkan bakal disiksa kayak gitu, kenapa dia harus mengadopsi anak gitu? Sebenarnya masih banyak banget guys, masih panjang banget cerita tentang Angeline ini. Tapi karena aku rangkum, tapi kalau misalkan kalian mau aku lebih lengkap lagi menceritakan tentang Angeline, komen aja di bawah ya guys. Oke, gimana menurut kalian guys? Apa ceritanya ada yang terlewatkan? Silahkan komen di bawah ya. Komen juga kalau kalian punya hal lain yang ingin aku bahas di channel ini juga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku. Nyalain tombol loncengnya, share ke teman-teman kalian kalau ini menarik. Mari pecahkan misteri, belajar hal baru, dan berbagi kebahagiaan. Bye-bye.